Hai, hari ini aku mau share pendapat aku pribadi tentang ASI dan tentang susu formula. Disclaimer, pertama, aku bukan dokter atau ahli gizi atau ahli di bidang kesehatan. Yang akan aku katakan di sini adalah murni opini aku pribadi dan juga apa yang aku lihat berdasarkan pengalaman keluarga dan pengalaman sendiri. Oke. Kenapa aku membuat video ini? Karena kalau aku lihat di internet dan juga beberapa teman aku dan juga waktu aku di ruang menyusui, waktu di rumah sakit, banyak ibu-ibu yang stres kalau ASINya tidak keluar atau merasa sangat berdosa dan sangat bersalah kalau bayinya harus minum susu formula atau dicampur susu formula atau tidak bisa karena satu dan lain hal memberikan ASI eksklusif 6 bulan kepada bayinya. Lalu ibunya kayaknya down, merasa bersalah, takut anaknya begini-begini. Nah, aku mau share tentang hal itu. Pertama, kalau aku baca di internet, di Google tentang susu formula, tentang ibu-ibu yang terpaksa memberikan susu formula, atau tentang ibu-ibu yang pokoknya kekeh bahwa harus ASI eksklusif, kebanyakan yang di-share adalah hasil-hasil riset. Belum ada yang mengatakan, oke nih sekarang anak support udah umur 20 tahun atau anak support udah atau anak ASI udah 20 tahun juga hasilnya gimana. Semuanya berdasarkan riset, tidak ada yang ini pengalaman anak aku sendiri atau keluarga aku sendiri. Nah, aku bisa share, aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Pokok aku yang pertama itu minum ASI sampai cukup gede, lebih dari 1 tahun pokoknya. Malah kalau mami aku ngeluh kayaknya justru karena ASINya banyak banget dia jadi susah makan. Anak kedua, pokok aku kedua, ASI cuma 1 bulan. Karena kalau nggak salah waktu itu 1 bulan dia udah tumbuh gigi, kasihan mami aku, jadi akhirnya dia dikasih sufor sejak umur 1 bulan, terus bablas sufor terus. Jadi dia hampir bisa dibilang murni anak sufor. Dan aku bayi normal dalam arti ASI kalau nggak salah 9 bulan atau 7 bulan, lupa, tapi cukup normal. Dan abis itu sufor, empasi dan sebagainya. Nah, hasilnya gimana? Sekarang aku udah gede, udah punya anak sendiri. Koko aku yang nomor 1 juga udah punya anak, 2 orang, yang satu SMP, yang satu SMA, dua-duanya anak murni sufor. Karena istrinya ternyata tidak bisa menghasilkan ASI dalam jumlah cukup, kasihan anaknya. Jadi supaya nggak lapar ya udah dikasih sufor. Udah SMP, udah SMA, 1 laki, 1 perempuan, dua-duanya baik-baik aja. Dua-duanya juga sehat, dua-duanya juga jenius enggak, tapi juga prestasinya bagus. Dua-duanya tetap dekat sama maminya. Yeah. Nah, itu ponakan aku. Lalu koko aku yang nomor 2, umurnya udah hampir 40. Sekarang dia tinggal di negeri orang nun, jauh di seberang samudra sana di Amerika. Karirnya bagus, anak-anak buahnya semuanya orang bule. Anak sufor, dia yang paling pinter di antara kita bertiga, dia yang paling sehat di antara kita bertiga, badannya paling tinggi, paling gede, pokoknya yang paling segala-galanya yang bagus-bagus deh. Anak support. Oke. Jadi tadi aku kasih contoh ponakan dan koko aku nomor 2. Lalu temen aku perempuan yang barusan punya bayi juga, yang aku sampai bilang dia pabrik susu karena 1 hari dia bisa pompa 1 liter. Aku minder banget kalau membandingkan hasil pompa ASI aku dengan hasil pompa ASI dia. Tapi dianya sendiri dulu waktu kecil dia ketawa-ketawa, maminya ngomong sama siapa sih gitu. Teman aku ini waktu kecil anak sufor, murni anak sufor, dan dia sekarang kayak pabrik ASI saking banyaknya ASINya. Dan dia juga bilang sama aku, oke, gue anak sufor, gue sehat, semuanya bagus, dan tetap deket ke mami. Oh iya, koko aku juga deket banget sama mami aku, biarpun tinggalnya jauh ya, beda benua, beda negara. Jadi paling nggak aku bisa share berdasarkan pengalaman keluarga aku bahwa biarpun anak sufor kayaknya nggak, paling nggak dari mereka ini 4 orang ini nggak apa-apa kok, nggak sakit-sakitan, nggak lemah, nggak jadi bodoh, enggak. Dan kayaknya kalau interview kerjaan nggak pernah ditanya ya, misalnya, oke, kamu dulu minum ASI atau sufor, kalau kamu anak sufor kamu nggak boleh dapat kerjaan ini gitu, atau
kalau interview mau masuk sekolah, kamu anak ASI atau anak support? Kalau anak support nggak boleh masuk sekolah ini. Kayaknya nggak ada kayak begitu. Senang banget sih. Dia senang banget dan maminya ngomong sama kamera. Gitu. Jadi itu pendapat aku pribadi. Kalau bisa ngasih ASI lebih bagus. Tapi kalau emang nggak bisa, ya mau diapain? Nggak usah merasa bersalah, nggak usah stres, nggak usah minder. Karena hasilnya aku udah lihat di keluarga aku sendiri. Oke-oke aja. Karena misalnya kalau Anda tidak bisa memberi ASI, bukan berarti Anda bukan ibu yang bertanggung jawab, ibu yang tidak bertanggung jawab gitu, enggak. Karena jadi ibu tuh bukan cuman ngasih ASI doang, tapi juga merawat, memandikan, mendidik, memikirkan pola makannya nanti gimana, mengatur keuangan rumah tangga supaya dia cukup sandang, pangan, papan, cukup kasih sayang, meluangkan waktu, bermain sama dia, mikirin perkembangannya. Betul, setuju ya. Bukan menjadi ibu itu tidak cukup hanya dengan memberi ASI lalu udah menjadi ibu teladan gitu, itu nggak cukup. Nah, mungkin ada pertanyaan, oh kamu ngomong gitu karena nggak ngasih ASI. Salah, aku ngasih ASI sampai umur baby Michael 5 bulan. 4 bulan dia udah mulai menolak minum ASI. Baby Michael menyapit dirinya sendiri. Jadi ASI aku banyak banget enggak, tapi sedikit juga nggak cukup. Tapi 4 bulan dia udah mulai nggak mau ASI. Dimasukin di botol susu tetap nggak mau. 5 bulan dia benar-benar nggak mau. Jelek, sedih banget rasanya, kayak ditolak anak sendiri. Pada sayang ini bayi lain nih nggak ada, maminya nggak ada ASI, kepengen ASI, kamu maminya ada ASI, kenapa nggak mau gitu? Ya kenapa nggak mau? Maminya merasa ditolak sama anak sendiri. Tapi emang kenyataannya begitu, dan dia juga menolak susu formula untuk newborn. Dia minta diganti susu formula untuk 6 bulan sampai 1,5 tahun. Jadi memang rupanya Tuhan Sang Pencipta udah kasih insting bahkan untuk seorang bayi sekalipun apa yang dia butuhkan. Jadi aku cuma bisa bilang bahwa untuk Anda yang bisa kasih ASI, ya termasuk aku sendiri yang bisa kasih ASI, kita beruntung, patut disyukuri. Dan kalau memang bisa kasih ASI, kasihlah ASI, karena itu memang udah diatur dari Tuhan Sang Pencipta. Memang ibu biasanya bisa kasih ASI untuk anaknya. Tapi kalau Anda nggak bisa kasih ASI, ya udah jangan stres, jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa, enggak gitu. Dan bagi yang cukup beruntung seperti aku sendiri bisa kasih ASI, tolong jangan ngejudge ibu-ibu yang nggak bisa kasih ASI. Karena ada teman aku yang bilang semua perempuan pasti bisa lah, itu kalau nggak bisa itu ibunya males lah, gini-gini, kurang telaten apa segala macam. Well, mungkin iya ada benernya, tapi juga pasti ada beberapa pengecualian dimana memang ibunya nggak bisa kasih ASI. Dan kalau emang begitu ya tolong jangan dijudge, kasihan ya. Juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu mertua, ibu-ibu ya, kalau anaknya atau menantunya atau istrinya memang dia nggak bisa kasih ASI atau ASInya sedikit, ya tolong jangan dijudge atau dibanding-bandingkan. Oh, tante aku aja dulu bisa kok, yang mami aku aja dulu bisa, aku anak ASI, masa kamu nggak bisa sih, gimana sih, gimana. Itu bikin dia stres, malah ASInya makin nggak keluar. Dan kasihan bayinya kalau maminya stres, karena kalau maminya tenang, maminya senang, didukung sama orang-orang di sekelilingnya, dia akan lebih happy, dia akan lebih mantap dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu. Dan jangan lupa dari gini juga ibu-ibu banyak yang bekerja di luar rumah. Bekerja maksud aku kerja di luar rumah ya, karena jadi ibu itu sendiri udah full time job, udah pekerjaan penuh. Jadi begitulah yang aku bisa share. Aku tidak bisa share secara saintifik, tapi aku bisa share secara pengalaman bahwa ini loh yang udah gede jadi orang dewasa, anak sufor ternyata nggak apa-apa. Aku sendiri bukan anak sufor, aku sendiri juga kasih ASI. Jadi aku merasa pandangan aku sih objektif ya. Kedua, suami aku kerja di dunia marketing, dan dia juga pernah kerja di marketing susu. Jadi dia juga bisa bilang bahwa ini kalau Anda misalnya memberikan sufor ya, nggak perlu merasa bersalah kalau misalnya sufor yang mampu Anda belikan, karena sufor memang mahal. Itu adalah sufor yang bukan yang paling mahal. Karena biarpun suami aku bukan dokter, dia marketing, dia tahu ini trik-triknya perusahaan. Namanya perusahaan juga pengen ngambil untung ya, pengen jualan. Caranya begini nih untuk jualan. Dia bilang sebenarnya
Di perusahaan diajarkan bahwa semua susu itu basically hampir sama lah kandungannya, bahannya, semuanya hampir sama. Cuman marketingnya yang beda-beda. Ditambahkan seakan-akan vitamin ini, vitamin itu, dan sebagainya. Kalau Anda baca di supermarket, hampir semua kandungannya sama. Aku sendiri membandingkan merek mahal, merek murah, merek apa gitu, kandungan vitamin maupun bahan pembuatnya kira-kira hampir semuanya sama. Jadi kalau Anda misalnya mampu membelikan yang murah, it's okay. Kalau Anda memang maunya beli yang mahal, kalau memang mampu beli nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak mampu beli yang murah pun tak apa. Karena kebutuhan bayi yang lain juga banyak loh. Anda harus menabung untuk nanti sekolahnya. Anda harus nanti juga menyiapkan untuk makanan bergizi buat dia, itu juga perlu uang. Buah harganya mahal gitu. Jadi jadilah pembeli yang cerdas. Tidak selalu susu yang paling mahal itu bagus. Baby Michael sendiri dulu pulang dari rumah sakit minum susu yang lumayan mahal karena itu dari rumah sakit. Lalu ternyata dia agak susah pupi gitu, pupinya agak keras. Aku ganti merek lain, aku nggak usah nyebut ya itu mereknya apa, pokoknya merek terkenal dan juga bagus. Anak-anak teman aku minum itu sih cocok. Cuma untuk Baby Michael ternyata ada yang menyarankan, oke, kalau pupinya keras coba merek yang ini, yang lebih murah, merek B misalnya. Dia minum itu lebih murah daripada merek A, pupinya lancar, baik-baik aja, perkembangannya semua bagus. Dan merek ini juga dulu koko aku yang nomor 2 gede berdasarkan merek susu ini yang murah meriah ini. Dan dia sekarang sukses jadi orang di negeri orang sana, non jauh di Amerika. Jadi susu murah itu ternyata bisa bikin dia jadi orang sukses. Nah, segitu dulu sharing aku. Kayaknya Baby Michael minta perhatian dari maminya, jadi aku main sama dia dulu. Dadah.